Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, ada Deva Ayun Nur Pancaningrum dengan NBI 1212024. Yang kedua ada Adela Febriani Syahputri dengan NBI 1212158. Yang ketiga ada Sinta Widya Pratiwi dengan NBI 1212159. Yang keempat ada Aditya Nazar dengan NBI 1212124. Dan yang terakhir ada Rinda Pramudia Pangesti NBI 1212197. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang bagaimana sistem informasi manajemen dalam perusahaan PT Toyota Motor. Di sini saya akan menjelaskan tentang PT Toyota Manufacturing Indonesia. PT Toyota Manufacturing Indonesia merupakan salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia yang terletak di Sunter, Jakarta Utara. Setiap tahunnya dilakukan berbagai jenis audit secara rutin untuk tetap menjaga kualitas produk serta menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Namun masih ditemukan adanya kesalahan pendataan pada dokumen dan rekaman di perusahaan, sehingga terdapat dokumen dan rekaman yang tidak terdata. Oleh karena itu diperlukan adanya pendataan dokumen dan rekaman yang baik sehingga dapat meminimalisir adanya resiko terjadinya abnormalitas pada proses produksi. Sistem informasi yang dibuat dapat memudahkan perusahaan dalam mengelola keluar masuknya data yang dimiliki oleh perusahaan serta mudahkan perusahaan dalam melakukan pendataan dokumen dan rekaman. Latar belakang di dalam perusahaan sebesar seperti PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia pada prakteknya sehari-hari masih banyak hal-hal yang harus ditingkatkan, apalagi kalau kita masuk lagi dalam divisi-divisi yang di dalam PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Di sini penulis akan mencoba mengulas sistem kerja atau proses kerja, yaitu sistem development party dan engineering division dan produk engineering nomor 1 development. Di sini saya akan menjelaskan tentang PT Toyota Manufacturing Indonesia. PT Toyota Manufacturing Indonesia merupakan salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia yang terletak di Sunter, Jakarta Utara. Setiap tahunnya dilakukan berbagai jenis audit secara rutin untuk tetap menjaga kualitas produk serta menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Namun masih ditemukan adanya kesalahan pendataan pada dokumen dan rekaman di perusahaan, sehingga terdapat dokumen dan rekaman yang tidak terdata. Oleh karena itu diperlukan adanya pendataan dokumen dan rekaman yang baik sehingga dapat meminimalisir adanya risiko terjadinya abnormalitas pada proses produksi. Sistem informasi yang dibuat dapat memudahkan perusahaan dalam mengelola keluar masuknya data yang dimiliki oleh perusahaan serta mudahkan perusahaan dalam melakukan pendataan dokumen dan rekaman. Yang D, spesifikasi teknis dan produk yang dihasilkan maupun proses dan pembuatan produk itu sendiri setelah penggunaan tol baru yang akan diinventasi. Selain itu, tujuan di atas penelitian juga mempunyai manfaat antara lain. Yang satu, mengetahui manfaat nyata yang didapatkan oleh perusahaan dengan adanya inventasi modeling machine atau modeling pro dan mengatasi permasalahan terhadap development party local design. Yang kedua, bagi mahasiswa dapat lebih memperdalam sekaligus menerapkan apalagi ilmu yang telah dipelajari di kelas. Gambaran umum sistem pengolahan dan informasi pelanggan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia masih menggunakan pencatatan secara spreadsheet. Data yang begitu banyak membutuhkan waktu untuk penyusunan laporan dan juga pencetakan dokumen. Oleh karena itu, dibangun sistem yang memudahkan perusahaan untuk menginformasikan data dan juga pelaporan. MDP Online sendiri yakni aplikasi web yang dirancang untuk dapat memberikan layanan data monthly delivery plan secara online kepada user yang berada di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, main dealer, zone, serta dealer jatah. Data MDP berisi data rencana produksi kendaraan,
beserta nilai aktualnya untuk setiap periode produksi tertentu. Data-data tersebut sangat dibutuhkan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Mendelers Zone maupun Dalam Cabang. Dengan diimplementasikan sistem MDP online ini, banyak manfaat yang diperoleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dalam pendistribusian MDP, diantaranya penghematan kertas-kertas untuk pendistribusian secara hard copy dan laporan-laporan yang dibutuhkan serta penghematan tinta printer berkaitan. Perkembangan perusahaan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang sebelumnya bernama PT Toyota Astra Motor berdiri pada tanggal 12 April 1971 hanya sebagai distributor. Pada tanggal 13 Desember 1988, Toyota Astra Motor yang 51% sahamnya dikuasai oleh PT Astra International dan 49% dimiliki oleh PT Toyota Motor Corporation Jepang. Toyota Motor Corporation Jepang melakukan merger bersama 3 perusahaan di antara lain 1. PT Multi Astra, yaitu pabrik perakitan yang didirikan pada tahun 1973. Yang kedua, PT Toyota Mobilindo, yaitu pabrik komponen bodi yang didirikan pada tahun 1976. Yang ketiga, PT Toyota Engine Indonesia, yaitu pabrik mesin yang didirikan pada tahun 1982. Merger ketiga perusahaan tersebut dengan nama PT Toyota Astra Motor. Merger ini dilakukan dengan tujuan untuk menyatukan langkah efisiensi dalam menjawab tuntutan dan kualitas serta menghadapi ketatnya persaingan di dunia otomotif. Berikut ini sekilas catatan sejarah sejak berdiri hingga tahun 2004. Pada bulan April 1971, PT Toyota Astra Motor didirikan sebagai importir kendaraan Toyota di Indonesia. 2 tahun kemudian, pada bulan April 1973 didirikan PT Multi Astra sebagai pabrik perakitan assembly. Pada bulan Juni tahun 1977, PT Toyota Astra Motor meluncurkan Kijang generasi pertama dengan penjualan sekitar 2.000 unit per bulan. Pada bulan Oktober 1979, peluncuran produk Toyota yang ke 100.000. Dan pada bulan 1981, Juni, peluncuran produk Toyota yang ke 200.000. Pada bulan Januari 1982, PT Toyota Astra Motor resmi mendirikan Part Center sebagai pusat suku cadang Toyota di Indonesia. Sejak tahun itu sudah dikelola dengan sistem komputerisasi dan dapat dihubungkan langsung dengan pusat suku cadang Toyota di Harumi, Jepang. Pada tahun yang sama resmi mendirikan PT Toyota Engine Indonesia yang merakit mesin-mesin Toyota di Indonesia. Pada bulan September tahun 1986, meluncurkan produk desain baru dengan full face body. Pada bulan November 1987, PT Toyota Astra Motor melakukan ekspor kijang ke beberapa negara Asia Pasifik dalam bentuk Complete Build-Up (CBU) atau dalam bentuk Completed Knockdown (CKD). Pada bulan Oktober 1989, peluncuran kijang yang ke 200.000 dan produksi Toyota yang ke 500.000 di Indonesia. Pada bulan Januari tahun 2003 mendapatkan ISO 9001-2000 Quality Management System untuk Welding Division. Dan pada bulan September tahun 2004, PT Toyota Astra Motor dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia meluncurkan produk terbarunya yang merupakan produk unggulan, yaitu Kijang Innova yang sangat fenomenal itu. Untuk mewujudkan industri yang solid, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia didukung oleh 4.952 karyawan per Januari 2003, 2 pusat industri di Sunter dan Karawang, serta pusat penyediaan suku cadang part center terbesar di Indonesia. Sementara untuk pelayanan pelanggan, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia didukung oleh 5 dealer utama, yaitu yang pertama, PT Astra International Tbk Auto 2000 untuk daerah DKI Jakarta dan sekitarnya.
Yang kedua, PT New Ratna Motor untuk daerah di Jawa Tengah. Yang ketiga, PT Agung Automal untuk daerah Riau, Jambi, Bengkulu, dan sekitarnya. Yang keempat, PT Haji Kala TRG CO untuk daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan sekitarnya. Yang kelima, PT Hasrat Abadi untuk daerah Sulawesi Utara, Maluku, Irian Jaya, dan sekitarnya. Demi kepuasan para penggunanya, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menghadirkan beberapa produk terbaiknya yang terbukti banyak diminati. Variasi produk kendaraannya meliputi kendaraan serbaguna, Piaggio, Innova, dan Dina. Sedang unggulan Vios, Corolla, Camry yang diimpor dalam bentuk JPU komplit bolt up dari TMT Toyota Motor Thailand. Selain itu, PT MIN juga mengimpor mobil mewah dalam bentuk JPU yaitu Crown, Bravia, RAV4, dan Land Cruiser. PT Toyota Manufacturing Indonesia menyadari bahwa inovasi dalam menciptakan mobil berkualitas tinggi mutlak dilakukan dengan memenuhi komitmen utama yaitu kepuasan pelanggan. Inilah yang mendorong PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk melengkapi sistem fasilitas produksi dan development dengan teknologi tinggi, misal robotisasi digunakan pada proses pengecatan dan pencetakan bodi untuk konsistensi hasil yang prima. Rancangan bangun dengan CAD atau CAM, analisa hasil proses dengan komputer serta pengelasan berteknologi mutakhir spot welding untuk memberikan hasil yang akurat. Selain itu, di divisi engineering baru-baru ini baru saja membeli software mutakhir yaitu CATIA untuk desain engineering dan alias untuk desain stylingnya. Ini membuktikan betapa konsistensinya PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia pada bidang development yang selama ini untuk developmentnya dilakukan di Toyota Motor Corporation di Jepang. Adapun gambar produksi PT Toyota Motor kesimpulannya yakni nomor 2, berdasarkan hasil perhitungan OEE yang telah dilakukan dapat diketahui tingkat performance faktor silinder headline PT MMIN adalah sebesar 100%. Nilai tersebut merupakan nilai sempurna karena telah melebihi standar dunia yaitu sebesar 95%. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia memiliki sistem audit yang cukup terstruktur, di mana audit yang dilaksanakan memiliki berbagai macam spesifikasinya masing-masing dengan jadwal yang telah ditentukan setiap tahunnya. Dalam hal ini diperlukan adanya pendataan menyeluruh berkaitan dengan dokumen-dokumen serta rekaman-rekaman yang tersebar di seluruh area lantai produksi. Dokumen dalam pengertiannya di sini merupakan file yang berisikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dan tidak akan diubah dalam waktu dekat. Sedangkan rekaman merupakan file yang diisi dan diubah unsurnya secara berkala. Dokumen-dokumen di sini meliputi struktur organisasi, flow, work risk assessment sheets, aspek dampak, standar operation process, one point lesson, dan standar. Rekaman-rekaman di sini meliputi check sheet, format, dan schedule. Pada kondisi yang ditemukan di lapangan, seringkali ditemukan adanya perubahan-perubahan data dokumen maupun rekaman yang terjadi. Hal ini disebabkan karena kurang terkoordinasinya aliran informasi, sehingga munculkan adanya dokumen yang tidak terdaftar, penomoran yang berulang, serta berbagai kesalahan-kesalahan lainnya. Setidaknya terdapat dari 20 kesalahan yang terjadi dalam pengarsipan dan pendataan dokumen dan rekaman. Bila diperinci, kesalahan tersebut berupa 16 dokumen dan rekaman yang tidak masuk pendataan, 5 dokumen dan rekaman yang memiliki kesalahan penomoran, dan 3 rekaman dengan kesalahan pengkategorian. Hal ini tentunya akan berdampak pada proses audit yang dapat memperbesar peluang ditemukannya temuan selama proses audit. Pendataan dokumen dan rekaman tentunya menjadi sangat penting, karena pendataan yang baik akan menandakan sistem yang baik pula dalam suatu organisasi.
Apalagi bila ditelusuri lebih dalam, seluruh dokumen dan rekaman yang ada memiliki andil yang cukup besar dalam menjaga lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi pekerja. Penjagaan safety pada lingkungan kerja tentunya diperlukan agar tidak terjadi asiden ataupun abnormality yang tak diinginkan dalam proses produksi maupun proses keberjalanan perusahaan secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah merancang prototipe sistem informasi pendataan dokumen dan rekaman yang efektif dan efisien untuk membantu menyelesaikan masalah yang terdapat pada perusahaan. Setelah data terkumpul, analisis sistem dilakukan untuk mengetahui kondisi sistem saat ini beserta kebutuhan yang diperlukan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa terdapat 3 entitas pertama yang berperan dalam sistem pendataan dokumen dan rekaman, yaitu pegawai atau staff, section head, dan department head. Setelah itu, sistem dirancang menggunakan use case diagram dan entity relationship diagram. Use case diagram merupakan alat bantu analisis dan perancangan yang menjelaskan interaksi antara pengguna yang terlibat dengan sistem yang dirancang. Dalam membuat use case diagram, peneliti perlu mengidentifikasi pengguna yang terlibat dalam sistem dan use case yang dapat dilakukan pengguna dengan menggunakan sistem tersebut. Entity relationship diagram atau biasanya disebut dengan ERD merupakan diagram yang menunjukkan relasi antar entitas yang masing-masing dilengkapi dengan atribut. ERD menggunakan simbol dan notasi dalam menggambarkan hubungan dan struktur data. Tahapan terakhir adalah pembuatan sistem informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan aplikasi Python beserta database dan interface yang dibutuhkan. Fitur beserta interface yang terdapat pada program disesuaikan dengan kebutuhan yang telah dianalisis pada tahapan sebelumnya dan dibuat berdasarkan rancangan yang telah dibentuk. Pelaksanaan pendataan dokumen dan rekaman dimulai dari pembuatan dokumen atau rekaman yang dibutuhkan. Kemudian, setelah dokumen atau rekaman dibuat berdasarkan kebutuhan, terutama berkaitan dengan safety dan prosedural di lapangan, dokumen atau rekaman tersebut harus ditandatangani oleh pembuat. Kemudian, section head sebagai tanda bahwa dokumen atau rekaman telah diperiksa, dan department head sebagai tanda bahwa dokumen atau rekaman telah disetujui. Setelah dilakukan pengamatan dan wawancara dengan pihak perusahaan, didapatkan informasi yang berhubungan dengan sistem pendataan, dokumen dan rekaman yang akan dirancang untuk membantu pengelolaan data dokumen dan rekaman pada Press Building Production Division PTTM MIN. Berdasarkan hasil perhitungan OEE yang telah dilakukan, dapat diketahui tingkat Quality Factor Cylinder Headline PTTN MIN adalah sebesar 99,6%. Nilai tersebut telah melebihi standar dunia, yaitu sebesar 99%. Use case diagram pada penelitian yang dilakukan adalah sini ada admin, pendaftaran akun, login akun, menambahkan data, melihat data, menghapus data, mengupdate data, menandai data telah dicek, menyetujui data. Di sini juga ada pegawai sama section head dan deep head. Perancangan entity relationship diagram. Entity relationship diagram merupakan model informasi yang mendeskripsikan hubungan antar data dan basis data yang digambarkan dengan sebuah grafik dan notasi dengan model data konseptual. Kesimpulan nomor 4, dengan mengetahui nilai availability factor, performance factor, dan quantity factor cylinder head length, dapat diketahui nilai OEE cylinder head length PT TMMIN adalah sebesar 94,3%. Nilai tersebut telah melampaui nilai standar OEE internasional sebesar 85%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Pramudia Bangesti, NBI 12121000297 dari kelompok 9. Saya akan meneruskan materi selanjutnya. Database dokumen dan rekaman. Dalam dokumen terdapat work risk assessment sheet, standar operating procedure, flow,
One point listen aspek dampak struktur. Di rekaman terdapat text sheet, format, schedule. Kemudian analisis sistem informasi. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, dibutuhkan adanya sistem informasi yang dapat membantu perusahaan dalam melakukan pendataan dokumen dan rekaman untuk dapat meningkatkan performa perusahaan. Hal tersebut juga dibutuhkan dikarenakan terdapat berbagai kesalahan yang terjadi selama proses pendataan. Mengacu pada sistem yang telah berlaku, aliran dokumen dan rekaman pada PT TMMIN dimulai dari dibuatnya dokumen dan rekaman baru oleh pegawai atau staf dari PT TMMIN, khususnya Staff Safety and Audit Section. Setelah itu, Section Head memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengecekan terhadap dokumen dan rekaman terkait. Departemen Head berhak menyetujui dokumen dan rekaman tersebut. Setelah dilakukan pengecekan, pada sistem informasi yang telah dibuat oleh penulis, terdapat 4 entitas yang memiliki peran di dalam sistem. Dengan dokumen dan rekaman berbagai objek dari sistem, selain pegawai, section head, dan department head yang telah ada pada sistem saat ini, terdapat admin yang bertugas untuk mengelola sistem serta database yang dimiliki. Sistem informasi yang telah dibuat memiliki 4 fitur utama, yaitu menambah data, melihat data, menghapus data, mengupdate data. Selain itu, terdapat pula fitur tambahan seperti login dan pembuatan akun baru. 2.4 Analisa kelebihan dan kekurangan. Dalam merancang suatu sistem, tentunya akan ditemukan berbagai kelebihan dan kekurangan yang mempengaruhi kinerja sistem dan pengalaman penggunanya. Kelebihan dari sistem yang dimiliki adalah sebagai berikut. 1. Sistem informasi ini dapat mempermudah dalam hal perekapan berbagai data, dokumen, dan rekaman yang terdapat di dalam perusahaan, sehingga dapat memberikan informasi yang tepat pada pengguna informasi. Yang kedua, pendataan lebih rapi dan terstruktur dibanding penyimpanan di Microsoft Excel yang menempatkan datanya di mana saja. Yang ketiga, data yang dibuat dapat terproteksi lebih baik karena adanya fitur login yang terdapat pada sistem. Kekurangan yang terdapat pada sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, masih diperlukannya integrasi sistem dengan internet, sehingga ke depannya dibutuhkan penyesuaian lebih lanjut di dalamnya. Yang kedua, adanya fitur upload file secara langsung dalam program, sehingga mengharuskan penggunanya untuk kembali ke File Explorer untuk mengoreksi lebih lanjut dokumen dan rekaman yang terdapat di dalam sistem. 2.5 Ilustrasi estimasi perhitungan biaya implementasi sistem informasi. Overall Equipment Effectiveness atau OEE adalah sebuah metrik yang berfokus pada seberapa efektif suatu operasi diproduksi dijalankan. Hasil dinyatakannya dalam bentuk yang bersifat umum sehingga memungkinkan perbandingan antara unit manufaktur di industri yang berbeda. OEE adalah tingkat efektivian fasilitas secara menyeluruh yang diperoleh dengan memperhitungkan availability, performance, efisiensi, dan rate of quality produk. Untuk lebih jelasnya, perhitungan OEE dapat dilihat sebagai berikut. Availability factor, faktor ketersediaan. Total downtime selama 20 hari kerja pada bulan Januari 2014 adalah 26,17 jam. Jumlah valuable operating time dihitung dengan menjumlahkan total downtime dengan jumlah waktu operasi teoritis. Jumlah waktu operasi teoritis selama 20 hari dihitung dengan mengalihkan kecepatan produksi teoritis dengan total produksi selama 20 hari adalah 436,25 jam dalam kurung 50 unit per jam dikali 17.441 unit sama dengan 436,25 jam. Dengan begitu, jumlah valuable operating time adalah 436,25 jam ditambah 26,17 jam sama dengan 452,195 jam. Availability factor dapat dihitung dengan rumus berikut. Availability factor valuable operating time dibagi available operating time sama dengan 452,195 jam dibagi 466,995
931 jam sama dengan 0,9492. Maka dapat diketahui availability factor silinder headland adalah sebesar 94,92%. Performance factor atau faktor performansi. Untuk menghitung faktor performansi diperlukan dua faktor utama, yaitu kecepatan produksi teoritis sebesar 50 unit per jam atau 0,82 unit per menit, dan total output produksi selama 20 hari sebesar 17.441 unit dikurang 166 unit sama dengan 17.277 unit. Menggunakan persamaan performansi, maka faktor performansinya dapat diketahui, yaitu theoretical cycle time dikali output dibagi operating time sama dengan 0,85 per menit dikali 17.277 unit dibagi 436 51 jam dikali 60 menit per jam sama dengan 1. Maka dapat diketahui performance faktor silinder headland adalah sebesar 100%. Quality factor atau faktor kualitas. Untuk menghitung faktor kualitas dibutuhkan total jumlah scrap selama 20 hari. Berdasarkan dapat diketahui total jumlah scrap selama 20 hari sebesar 164 ton dan total produksi sebesar 17.441 unit. Maka faktor kualitas dapat dihitung dengan rumus berikut: total produksi dikurang total scrap dibagi total produksi sama dengan 17.441 unit dikurang 164 unit sama dengan 0,9906. Maka dapat diketahui kualitas faktor silinder headland sebesar 99,6%. Overall equipment effectiveness. Setelah mendapatkan nilai faktor ketersediaan, faktor performansi, dan faktor kualitas, kita dapat menghitung nilai overall equipment effectiveness atau OEE dengan rumus sebagai berikut: availability factor persen dikali performance factor persen dikali quality factor persen, OEE sama dengan 94,92% dikali 100% dikali 99,6. OEE sama dengan 94,3%. Dari perhitungan di atas, maka diketahui nilai overall equipment effectiveness OEE dari silinder headland PT TMMIN sebesar 94,3%. Kemudian kesimpulannya yaitu adapun faktor yang menyebabkan proses produksi pada silinder headland PT TMMIN berjalan kurang maksimal adalah tingginya breakdown time yang menyebabkan line stop. Terjadinya breakdown pada sistem biasanya disebabkan oleh kausan part, kesalahan kontrol dari operator, sistem perbandingan yang tidak berjalan normal.